Selamat pagi anak-anak, perkenalkan nama Ibu Citra Ayuda Manik dari Pendidikan Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas HKBP Nomensen Medan. Baiklah, hari ini kita akan memulai materi kita yaitu mengenai menulis surat lamaran pekerjaan. Baiklah, mari kita mulai saja. Surat lamaran pekerjaan. A. Pengertian surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja adalah surat permohonan yang dibuat oleh pencari kerja atau pelamar pekerjaan untuk dikirimkan kepada suatu badan usaha atau instansi guna mendapatkan pekerjaan atau jabatan yang sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Yang kedua yaitu jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Menurut jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan ini digabungkan dengan riwayat hidup atau curriculum vitae. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk dalam isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini juga disebut model gabungan. Yang kedua yaitu surat lamaran yang dipisahkan dari sebuah riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan suatu lampiran dan cara ini disebut model terpisah. Sampai di sini mengerti anak-anak? Kalau sudah mengerti, kita lanjutkan yang materi selanjutnya yaitu sistematika atau unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Di sini ada bagian-bagian atau unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Bagian ini bisa diperhatikan oleh anak-anak sekalian, dan di samping bagian tersebut ada keterangannya, yaitu pada nomor 1 untuk kita menuliskan tempat dan tanggal surat. Yang kedua, hal atau perihal surat. Yang ketiga, lampiran. Yang keempat, alamat surat. Yang kelima, salam pembuka. Yang keenam yaitu isi yang terdapat paragraf pembuka, isi daftar lampiran, serta paragraf penutup. Dan yang ketujuh, salam penutup. Yang kedelapan, tanda tangan, serta yang kesembilan, nama jelas. Simpulan sistematika dan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Yaitu yang pertama, tempat dan tanggal. Tempat dan tanggal ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan suatu kalimat. Contohnya, Bandung 28 Agustus 2018. Yang kedua, lampiran dan perihal. Kata lampiran dan perihal tidak bisa disingkat seperti lam atau hal. Angka dalam kolom lampiran itu ditulis menggunakan huruf. Contoh, lampiran 1 lembar, perihal lamaran kerja. Yang selanjutnya yaitu alamat surat. Tidak menggunakan kata-kata kepada. Alamat yang disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti halnya bapak atau ibu. Tulisan jalan pada satu alamat tidak boleh disingkat. Tidak boleh menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Contoh, yang terhormat manajer sukses mandiri, Jalan Muhammad Yamin nomor 2, Bandung. Yang selanjutnya yaitu salam pembuka. Setelah kata dengan hormat harus menggunakan koma. Kata dengan hormat sebaiknya dapat dijadikan suatu dengan kalimat selanjutnya. Walaupun diganti baris seperti biasa juga tetap dapat digunakan. Contohnya bisa diperhatikan oleh anak-anak ibu sekalian. Sampai di sini ada yang kurang dimengerti? Kalau sudah dimengerti kita lanjut kembali. Yang kelima yaitu alinea pembuka. Dalam alinea pembuka sebaiknya harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan, serta membuat instansi yang membacanya tidak tersinggung. Selanjutnya yaitu yang keenam ada isi. Dalam isi terdapat juga identitas.
Identitas yaitu suatu keterangan berupa nama, tempat tinggal lahir, alamat pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan kebutuhan. Dalam menuliskan suatu keterangan di atas, awalan kata tidak menggunakan huruf besar. Contoh, nama Jian Sahara, tempat tanggal lahir Bandung 4 Oktober 1990, pendidikan terakhir S1 Sistem Informatika, alamat Dukuh Turi, Bumi Ayu, Brebes 52273. Yang selanjutnya itu ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan suatu keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat itu. Yang selanjutnya yaitu menyatakan lampiran. Di dalam isi ada yang namanya menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan ini terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang telah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja. Maka sang pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Dalam lampiran ini terdapat akhir kalimatnya harus menggunakan tanda titik 2 dan di akhir lampiran menggunakan titik. Contoh yaitu bisa kita lihat anak-anak di sini ada ibu berikan contohnya, tolong diperhatikan. Jika sudah kita lanjut yaitu yang ketujuh, penutup. Dalam penutup kita harus menunjukkan keantusiasan kita dalam melamar suatu pekerjaan pada instansi yang kita tuju. Contoh, demikian surat lamaran pekerjaan yang saya buat. Besar harapan saya untuk bisa menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Yang kedelapan, tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini berada di pojok kanan bawah surat, kemudian di bawahnya ditulis nama lengkap Anda. Contohnya sudah saya terangkan di situ. Silakan dilihat. Jika anak-anak sudah mengerti, kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Baiklah anak-anak, jika kalian sudah mengerti, di sini Ibu akan memberikan contoh surat lamaran pekerjaan. Jika kalian kurang memahami, bisa melihat buku paket bahasa Indonesia kita pada halaman 3, di situ juga ada contoh surat lamaran pekerjaan. Di sini Ibu memberikan contoh surat lamaran pekerjaan, boleh diperhatikan baik-baik untuk anak-anak sekalian ya. Jika sudah diperhatikan dan kita perhatikan sekali lagi anak-anak, di contoh surat ini sudah lengkap semua unsur-unsur yang Ibu jelaskan tadi. Jadi jika sudah mengerti, Ibu harapkan kalian bisa membuat surat lamaran pekerjaan. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Jika ada tutur kata Ibu yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.